Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang pengaturan API untuk aplikasi. Nah, di sini ada abstraknya. Materi ini menjelaskan tentang pengaturan API Android sehingga diharapkan dapat membuat aplikasi yang tepat sesuai kebutuhan dan bisnis. Kemudian ada sub CPMK-nya. Mahasiswa mampu mengatur API yang digunakan dan ada di pasar Android. Nah, di sini sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus tahu dulu apa itu API. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, API. Apa itu API? API adalah singkatan dari Application Programming Interface. Nah, API sendiri merupakan interface yang dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Dengan kata lain, peran API adalah sebagai perantara antar berbagai aplikasi berbeda, baik dalam satu platform yang sama ataupun lintas platform. Nah, perumpamaan yang bisa digunakan untuk menjelaskan API adalah seorang pelayan di restoran. Tugas pelayan tersebut adalah menghubungkan tamu restoran dengan juru masak. Nah, jadi tamu cukup memesan makanan sesuai daftar menu yang ada dan pelayan memberitahukannya ke juru masak. Nah, nantinya pelayan akan kembali ke tamu dengan masakan yang sudah siap sesuai pesanan. Nah, itulah gambaran tugas dari API. Nah, lebih jauh, API sendiri bisa digunakan untuk komunikasi dengan berbagai bahasa pemrograman yang berbeda. Nah, hal ini tentu cukup memudahkan bagi developer, bahkan developer tidak perlu menyediakan semua data sendiri karena cukup mengambil data yang dibutuhkan dari platform lain melalui API. Nah, tidak hanya itu, API memungkinkan Anda mengembangkan sebuah website dengan berbagai fitur yang lebih lengkap. Nah, jika menggunakan WordPress, Anda bisa melakukan integrasi dengan berbagai platform menggunakan API. Nah, salah satu contohnya ada WordPress REST API. Nah, sebagai contoh, ketika Anda menggunakan MailChimp untuk upaya email marketing, Anda perlu melakukan integrasi layanan MailChimp di WordPress Anda dengan bantuan plugin. Nah, kemudian Anda cukup masukkan API key yang dibutuhkan agar layanan tersebut berjalan otomatis di website Anda. Nah, kemudian sini ada jenis-jenis API. Pertama ada public API. Public API sering disebut dengan open API. Nah, sesuai dengan namanya, public API adalah jenis API yang bisa digunakan siapa saja dalam lintas platform. Nah, selain itu, jenis API ini mudah digunakan. Anda cukup mendaftar langsung memanfaatkannya di aplikasi Anda. Contohnya API untuk Google Maps dan data COVID untuk Indonesia. Nah, kemudian ada private API. Berbeda dengan public, private API juga adalah jenis API yang tidak terbuka untuk pengguna umum. Jadi sifatnya private. Nah, biasanya API jenis ini dibuat untuk keperluan internal pengembangan aplikasi tertentu. Misalnya API dari backend yang digunakan untuk mengakses front-end dari sebuah website. Kemudian ada partner API. Partner API bisa digunakan untuk kepentingan umum, tapi sebatas pihak yang sudah memiliki izin penggunanya. Nah, seperti halnya public API, Anda perlu mendaftar kepada penyedia API terlebih dahulu, kemudian menggunakan hanya di aplikasi tertentu sesuai perjanjian. Kemudian ada Composite API. Composite API merupakan API yang menyimpan data dari berbagai server atau hosting dalam suatu tempat. Nah, tentunya hal tersebut sangat menghemat waktu bagi pengguna, itu karena pengguna bisa mendapatkan berbagai jenis data hanya dalam sekali akses. Nah, kemudian di sini ada manfaat-manfaat API. Satu, API ini bisa memudahkan membangun aplikasi yang fungsional. Nah, kemudian ada pengembangan aplikasi menjadi lebih efisien, meringankan beban server. Di sini juga ada arsitektur API, ada RPC, SOAP, dan REST. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan. Nah, pertama di sini ada versi API Android. Satu, menetapkan versi aplikasi Anda. Penetapan versi merupakan komponen paling penting dari peningkatan versi aplikasi dan strategi pemeliharaan Anda. Nah, penetapan versi penting karena pengguna perlu memiliki informasi spesifik mengenai versi aplikasi yang terpasang di perangkat mereka dan versi peningkatan versi yang tersedia untuk dipasang. Kemudian termasuk aplikasi lain yang Anda publikasi sebagai paket perlu melakukan query pada sistem perihal versi aplikasi Anda untuk menentukan kompatibilitas dan mengidentifikasi dependensi. Kemudian layanan yang akan digunakan untuk mempublikasikan aplikasi mungkin perlu melakukan query ke aplikasi untuk mengetahui versinya agar bisa menampilkan versi kepada pengguna. Nah, layanan publikasi juga mungkin perlu memeriksa versi aplikasi untuk menentukan kompatibilitas dan menetapkan hubungan peningkatan versi atau penurunan versi.
Nah, sistem Android tidak menggunakan informasi versi aplikasi untuk memberlakukan batasan atau peningkatan versi. Nah, penurunan versi atau kompatibilitas aplikasi pihak ketiga. Sebagai gantinya, Anda selaku developer bertanggung jawab untuk memberlakukan batasan versi dalam aplikasi atau dengan memberitahu pengguna mengenai batasan dan keterbatasan versi. Nah, akan tetapi sistem Android memberlakukan kompatibilitas versi sistem sebagaimana dinyatakan oleh setelan min SDK version dalam file pembangunan. Nah, setelah ini kemungkinan aplikasi menetapkan minimum sistem API yang kompatibel dengannya. Untuk informasi selengkapnya lihat menetapkan versi minimum sistem API. Nah, di sini ada versi minimum sistem API. Nah, ini menetapkan persyaratan API level. Kemudian nomor 2, setel informasi versi aplikasi. Untuk mendefinisikan informasi versi aplikasi Anda, setel nilai untuk versi dalam file pembangunan. Nah, nilai ini kemudian digabungkan ke dalam file manifest aplikasi Anda selama proses pembangunan. Dari catatan, jika aplikasi Anda mendefinisikan versi aplikasi secara langsung dalam elemen manifest, nilai-nilai versi dalam file pembangunan Gradle akan menggantikan setelan dalam manifest. Nah, selain itu, mendefinisikan setelan ini di file pembangunan Gradle memungkinkan Anda menetapkan nilai-nilai yang berbeda untuk versi yang berbeda bagi aplikasi lain Anda. Untuk mendapatkan fleksibilitas lebih besar dan untuk menghindari kemungkinan penimpaan saat manifest digabungkan, Anda harus membuat atribut ini dalam elemen manifest dan mendefinisikan setelan versi dalam file pembangunan Gradle sebagai gantinya. Nah, sini tersedia 2 setelan ya, dan Anda harus selalu mendefinisikan nilai keduanya. Yang pertama ada version code, integer yang digunakan sebagai nomor versi internal. Nomor ini hanya digunakan untuk menentukan apakah suatu versi baru dari versi lainnya. Nomor yang lebih tinggi menunjukkan versi yang lebih baru. Nah, ini bukanlah nomor versi yang akan ditampilkan kepada pengguna. Nomor ini disetel oleh setelan version name di bawah. Program. Kemudian di sini biasanya Anda merilis versi pertama aplikasi dengan version code disetel ke 1. Kemudian secara monotonik menambah nilai-nilai ini di setiap rilis, baik berupa rilis besar maupun kecil. Ini berarti nilai version code tidak harus memiliki kemiripan yang kuat dengan versi rilis aplikasi yang dilihat pengguna. Version name di bawah. Ternyata nilai terbesar yang diizinkan oleh Google Play untuk version code adalah 210000. Dan ada version name di mana string yang digunakan sebagai nomor versi yang ditampilkan pada pengguna. Nah, setelah ini bisa ditetapkan sebagai string mentah atau referensi ke sumber daya string. Nah, dari sini kalau kita lihat di dalam tersedia 2 setelan. Nah, kita ke sini saya udah membuat project baru. Terus kita ke dia adanya di build Gradle module. Nah, di sini ada yang namanya version code dan ada version name. Nah, version code ini setelan otomatisnya tuh 1, kemudian ini 1,1 version name-nya. Nah, terus kemudian nilai ini adalah string, sehingga Anda bisa menjelaskan versi aplikasi berupa string major, minor, point, atau berupa tipe identifier, versi absolute, atau relatif lainnya. Version name tidak memiliki gunaan selain untuk ditampilkan pada pengguna. Nah, Anda bisa mendefinisikan nilai default ini untuk setelan dengan menyertakan dalam blok default config yang disarankan dalam Android File Build Gradle modul Anda. Bisa mengganti nilai default untuk versi aplikasi yang berbeda dengan mendefinisikan nilai terpisah untuk masing-masing pembangunan atau ragam produk. Nah, di sini kita nih bisa ganti-ganti version code-nya semau kita sesuai kebutuhan. Nah, kemudian ini ada yang seperti saya contohkan tadi di dalam build Gradle bagian yang modul. Di sini ada version code. Nah, di sini ada dia version code-nya 2, version name-nya 1. Di sini saya version code-nya 1, version name-nya 1. Nah, dalam blok default version code menunjukkan bahwa APK saat ini berisi rilis kedua dari aplikasi, dan string version name menetapkan bahwa nilai ini akan muncul per pengguna sebagai versi 1.1. File build Gradle ini juga
mendefinisikan dua ragam produk, ada demo dan full. Nah, karena ragam produk demo mendefinisikan version name sebagai 1.1 min demo, nah, versi demo menggunakan version name ini sebagai ganti nilai default. Blok ragam full tidak mendefinisikan version name, sehingga ia menggunakan nilai default 1. Nah, di sini misalkan demo dia pakai min demo, nah kalau full dia nggak pakai, sesuai dengan yang ada di modul. Nah, kerangka kerja Android menyediakan API agar aplikasi bisa melakukan query pada sistem untuk mengetahui informasi versi aplikasi Anda. Untuk memperoleh informasi versi, gunakan metode getPackage.info Java length string integer dari package manager. Catatan bila Anda menggunakan instant run, Android Studio secara otomatis menyetel version code ke max integer dan version name instant run. Nah, kemudian di sini ada menetapkan persyaratan API level. Nah, jika aplikasi Anda memerlukan versi minimum spesifik dari platform Android, Anda bisa menetapkan persyaratan versi itu sebagai setelan API level dalam file build Gradle aplikasi. Nah, selama proses pembangunan, setelan ini akan digabungkan ke dalam file manifest aplikasi Anda. Penetapan persyaratan API level akan memastikan aplikasi Anda hanya bisa dipasang pada perangkat yang menjalankan versi platform Android yang kompatibel. Nah, di sini kita bisa menyeting minimum spesifik dari platform Android. Nah, misal kita membuat sebuah aplikasi minimumnya Android 5 Lollipop. Nah, sedangkan ada orang yang mau pakai aplikasi kita tapi HP dia itu makanya Android 4. Nah, itu nggak bisa karena kita udah netapin versi minimum spesifik dari platform Android kita. Nah, kemudian catatan, jika Anda menetapkan persyaratan API level secara langsung dalam file manifest aplikasi, setelan yang bersangkutan dalam file pembangunan akan menggantikan setelan dalam manifest. Ini sama kayak tadi. Nah, selanjutnya di sini ada dua setelan API level yang tersedia. Nah, di sini ada minimal SDK version, yaitu versi minimum dari platform Android yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi. Nah, jadi ini 21 ini API levelnya, ini API level 21 ini Android 5 Lollipop. Jadi kalau orang kita buat aplikasi terus orang make aplikasi kita dan HP Androidnya dia versinya di bawah dari minimum aplikasi kita, dia nggak bisa ngegunain aplikasi kita. Selanjutnya ada target SDK version, itu menetapkan API level yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi yang didesain. Nah, dalam beberapa kasus hal ini memungkinkan aplikasi menggunakan elemen atau perilaku manifest yang didefinisikan dalam API level target. Nah, bukan dibatasi pada penggunaan elemen atau perilaku manifest yang didefinisikan pada API level minimum. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga kita bisa ngeganti, ini kan API levelnya minimum 21. Nah, kalau kita ganti misalkan jadi 28, nah orang yang pengen ngegunain aplikasi kita tapi Android mereka API levelnya di bawah dari minimum kita, nah dia nggak bisa ngegunain aplikasinya. Nah, ini bisa kita ganti-ganti, terserah. Yang terbaru ada 32 API levelnya. Kemudian saat mempersiapkan untuk memasang aplikasi Anda, sistem akan memeriksa nilai setelan ini dan membandingkan dengan versi sistem. Jika nilai min SDK lebih besar daripada versi sistem akan mencegah pemasangan aplikasi. Nah, itu dia yang tadi saya bilang. Kalau orang pakai Android tapi versinya lebih kecil dari ini, min SDK lebih besar dari versinya dia, nah dia nggak bisa nginstal aplikasi kita. Nah, kemudian jika Anda tidak menetapkan setelan ini, sistem akan beranggapan bahwa aplikasi Anda kompatibel dengan semua version. Jadi kalau kita nggak bikin minimum SDK, nah semua versi Android bisa download. Android yang lawas itu bisa download juga. Nah, untuk informasi selengkapnya, lihat dukung dengan Visual Studio. Nah, kemudian ada bagaimana cara mengganti API SDK level di Android Studio. Nah, pada dasarnya tingkat API berarti versi Android ini menentukan untuk versi Anda menargetkan aplikasi Anda dan apa yang akan menjadi tingkat minimum versi Android di aplikasi Anda akan berjalan. Nah, SDK version berarti versi OS Android minimum yang akan mendukung aplikasi Anda, dan target SDK version berarti versi yang Anda benar-benar mengembangkan aplikasi Anda. Target itu ini yang benar-benar mengembangkan aplikasi kita. Jadi optimalnya segitulah sesuai targetnya.
Nah, kemudian cara mengubah tingkat SDK di API Android Studio. Nah, di sini untuk mengubah tingkat API di Android, kami memiliki dua pendekatan berbeda. Mari kita persatukan. Pertama, buka Android Studio dan klik menu File Project Structure. Nah, sini kita udah membuka Android Studio-nya, terus kita disuruh ke Project Structure. Nah, selanjutnya kita ke modul. Nah, ini versi lama. Kita tunggu. Nah, di sini dia ke modules, app, ke flavor. Nah, karena ini itu versi lama, nah kita kalau di versi terbaru kita ke modules, nah, terus ada default config. Nah, ini ke app, kita ke default config-nya. Nah, kemudian ada minimum SDK version. Nah, ini bisa kita ganti. Nah, ini kan karena saya downloadnya baru yang 30 sama 32, jadi minimum dari pertama buat project itu ada levelnya 5. Jadi kalau kita mau target sesuai yang udah di download. Udah seperti ini cara kita mengganti minimal SDK version dan target SDK version. Nih application ID-nya, version ID suffix, version code tadi yang ada di build Gradle. Kemudian ini kalau kita mau ganti minimal dan targetnya. Oke. Nah, kemudian itu kan tadi kita baru ada yang 30 sama 32. Nah, kalau kita mau yang lain, kita bisa download di sini di Android SDK. Nah, di sini kita bisa download API level yang lain. Nah, karena sini saya downloadnya cuma yang 32 sama Android 11, yang ke level 30. Nah, jadi yang muncul tadi cuma itu doang. Nah, kalau kalian downloadnya banyak, muncul bisa pilih sesuai kemauan kalian, kebutuhan kalian juga. Nah, kemudian ada mengubah API versi Android. Nah, ada dua pendekatan untuk mengubah API versi Android. Nah, di Android Studio, nah, itu akan tepat ke depannya, tapi harus tetap waspada saat melakukan perubahan di sini. Nah, step 1, jika ada project Android yang terbuka di Android, maka opsi yang dilakukan dengan membuka Gradle script, Gradle modul. Oke. Nah, nih build Gradle modul kita buka. Nah, ini bisa kita ganti. Misalkan saya mau 28 ini SDK-nya gitu. Nah, terus kalau udah selesai kita synchronize aja. Kita sync now. Nah, nanti kita tunggu sampai Gradle sinkronisasinya selesai. Itu untuk cari cara mengganti minimal SDK-nya, merubah minimal SDK-nya. Nah, di sini kalau udah keganti, nah dia ada tulisan Gradle sync finished in small stick. Go. Nah, oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada fitur dari API Android 9. Android 9 ini API level 28 kalau di Android Studio. Memperkenalkan berbagai fitur dan kemampuan baru yang luar biasa bagi pengguna dan developer. Dokumen ini menyoroti hal-hal baru untuk developer. Untuk mengetahui tentang API, baca laporan perbedaan API. Android 9 menambahkan dukungan platform untuk protokol Wi-Fi IEE 802.11MC, juga dikenal sebagai Wi-Fi RTT, Round Trip Time, sehingga Anda bisa memanfaatkan pemosisian dalam ruangan aplikasi Anda. Nah, pada perangkat yang menjalankan Android 9 dengan dukungan hardware, aplikasi Anda bisa menggunakan RTT API untuk mengukur jarak ke akses point Wi-Fi berkemampuan RTT terdekat. Nah, perangkat harus mengaktifkan layanan lokasi pemindahan Wi-Fi dalam setting terus location. Nah, dan aplikasi Anda harus memiliki izin akses find location. Perangkat tidak perlu terhubung ke akses point untuk menggunakan RTT. Untuk menjaga privasi, hanya ponsel yang bisa menentukan jarak ke akses point. Akses point tidak memiliki informasi. Nah, bila perangkat Anda mengukur jarak ke 3 atau beberapa akses point, Anda bisa menggunakan algoritma multiterasi untuk memperkirakan posisi perangkat yang paling tepat berdasarkan pengukuran tersebut. Hasilnya biasanya akurat 1 hingga 2 meter. Dengan tingkat kekuatan ini, Anda bisa build pengalaman baru seperti navigasi dalam bangunan
dan layanan berbisnis lokasi yang bagus seperti kontrol suara yang jelas, misalkan hidupkan lampu ini, dan informasi berbasis lokal seperti adakah penawaran spesial untuk produk ini. Kemudian di sini ada dukungan cutout tampilan, menguji cutout tampilan dengan menggunakan emulator. Nah, Android 9 ini menawarkan dukungan bagi layar tepi ke tepi baru yang berisi cutout tampilan untuk kamera dan speaker. Class display cutout memungkinkan Anda mengetahui lokasi dan bentuk area non-fungsional di mana isi tidak boleh ditampilkan untuk menentukan keberadaan dan penempatan area cutout ini. Gunakan metode get display cutout, atribut layout jendela baru, layout display cutout mode memungkinkan aplikasi Anda untuk meletakkan isinya di sekitar cutout perangkat. Anda bisa menyetel atribut ini ke salah satu nilai berikut. Nah, layout in display cutout mode default, layout in display cutout mode short edge, layout in display cutout mode never. Nah, sini Anda bisa menyimulasikan cutout layar pada perangkat atau emulator apapun yang menjalankan Android 9 juga. Aktifkan developer option, di layar developer option scroll ke bawah ke bagian drawing, pilih simulate a display with cutout. Nah, pilih ukuran cutout. Nah, misalkan untuk menguji tampilan isi di sekitar area cutout menggunakan perangkat atau emulator yang menjalankan Android 9. Nah, kemudian ada notifikasi. Android 9 memperkenalkan beberapa penyempurnaan ke notifikasi, semuanya tersedia untuk developer yang menargetkan API level 28 dan di atasnya. Nah, ada messaging style dengan foto terlampir, messaging style dengan balasan dari percakapan, pengalaman messaging yang disempurnakan. Mulai dari Android 7 API level 24, Anda bisa menambahkan aksi untuk membalas pesan atau memasukkan teks lain langsung dari notifikasi. Nah, Android 9 ini menyempurnakan fitur ini dengan penyempurnaan berikut. Di sini ada penyederhanaan dukungan untuk peserta percakapan. Pesan digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam percakapan, nah, termasuk avatar dan URL mereka. Banyak API lainnya seperti add message sekarang memanfaatkan class person sebagai ganti char sequence. Nah, class person juga mendukung pola desain builder. Kemudian ada dukungan gambar. Android 9 sekarang menampilkan gambar dalam notifikasi messaging di ponsel. Anda bisa menggunakan set data. Nah, pada pesan untuk menampilkan gambar, cuplikan kode berikut menunjukkan cara membuat pesan. Nah, jadi mulai dari Android 7 API level 24 ini dia nambahin aksi untuk membalas pesan atau masukkan teks lain langsung dari notifikasi. Nah, sekarang kan kalau kita pakai HP itu muncul notifikasi pesan dari orang, kita langsung bisa balas dari notifikasinya tersebut, nggak perlu buka aplikasinya dulu. Nah, itu fitur dari Android 7. Nah, Android 9 ini menyempurnakan fitur tersebut. Nah, kemudian setelan saluran siaran dan jangan ganggu. Nah, Android 8 memperkenalkan saluran notifikasi yang memungkinkan Anda membuat saluran yang dapat dikustomisasi pengguna untuk setiap jenis notifikasi yang ingin ditampilkan. Nah, Android 9 menyederhanakan setelan saluran notifikasi dengan perubahan ini. Memblokir grup saluran. Pengguna kini bisa memblokir seluruh grup saluran pengaturan notifikasi untuk suatu aplikasi. Anda bisa menggunakan metode isblock. Sebuah grup diblokir dan berakibat tidak mengirimkan notifikasi apapun untuk saluran dalam grup tersebut. Nah, selain itu, aplikasi Anda bisa meminta setelan grup saluran ini menggunakan notifikasi get notification channel group baru. Nah, tipe intent siaran baru. Sistem Android sekarang mengirimkan intent siaran ketika status pemblokiran saluran notifikasi dan grup saluran berubah. Nah, aplikasi yang memiliki saluran atau grup yang diblokir bisa mendengarkan intent dan break reaksi sesuai dengan keadaan. Nah, untuk informasi selengkapnya tentang tindakan dan ekstra ini, lihat daftar konsenta terupdate dalam referensi Notification Manager untuk. Nah, di sini kemudian ada Android 8 ini memperkenalkan saluran notifikasi. Buat saluran estimasi pengguna untuk setiap jenis notifikasi yang ingin ditampilkan. Nah, Android 9 ini menyederhanakan dengan kita kalau ada grup yang mungkin menurut kita berisik sekarang kan di HP gitu. Nah, kita bisa langsung aja matiin notifikasinya biar nggak terlalu ganggu kita juga. Nah, selanjutnya ada dukungan multi kamera dan update kamera. Nah, pada perangkat yang menjalankan Android 9, Anda bisa mengakses streaming secara bersamaan dari dua atau beberapa kamera. Nah, pada perangkat dengan kamera dual depan atau dual belakang, Anda bisa membuat fitur inovatif yang tidak mungkin dilakukan dengan hanya satu kamera saja. Seperti
seperti zoom yang mulus, bokeh, dan stereo vision. Nah, API juga memungkinkan Anda memanggil streaming kamera logis atau tergabung bisa secara otomatis beralih di antara dua atau beberapa kamera. Nah, penyempurnaan lain pada kamera termasuk parameter session, tambahan yang membantu mengurangi penundaan selama pengambilan awal, dan surface sharing yang memungkinkan klien kamera menangani berbagai kasus menggunakan tanpa harus berhenti dan mulai streaming kamera. Nah, kami juga menambahkan API untuk dukungan flash berbasis tampilan dan akses ke sampel waktu OIS untuk efek khusus dan stabilisasi gambar tingkat API. Nah, di Android 9, multikamera API mendukung kamera monokrom untuk perangkat kemampuan full atau limited. Nah, keluaran monokrom dicapai melalui format YUV 42888 dengan Y sebagai grayscale, U CB sebagai 128, dan VCR sebagai 108. Nah, Android 9 juga mengaktifkan dukungan untuk kamera UVC dan USB eksternal pada perangkat yang didukung. Nah, kemudian ada animasi. Fitur-fitur yang ada di Android 9 terbaru ini, ada animasi selanjutnya. Android 9 memperkenalkan kelas image drawable untuk menggambar dan menampilkan gambar animasi GIF dan web player. Nah, animate image drawable bekerja secara sama dengan animate vector drawable. Nah, dalam hal rendah, thread yang mendorong animasi animate image drawable, render thread, juga menggunakan thread pekerja untuk melakukan dekode. Nah, sehingga proses dekode tidak mengganggu operasi lain pada render thread. Nah, implementasi ini memungkinkan aplikasi Anda menampilkan gambar animasi tanpa mengelola update atau mengganggu event lain pada UI thread aplikasi Anda. Kemudian ada HDR, VP9 video, kompresi gambar HEIV, dan media API. Nah, Android 9 menambahkan dukungan bawaan untuk High Dynamic Range HDR, VP9 Profil 2. Nah, sehingga kini Anda bisa menghadirkan film berkemampuan HDR kepada pengguna YouTube, Play Movies, dan sumber lainnya pada perangkat kemampuan HDR. Nah, jadi di Android 9 ini dia ada fitur yang perbaiki HDR kamera. Jadi sangat bagus kameranya, tampilannya juga menghadirkan film berkemampuan HDR. Jadi kalau kita bikin video ini bagus lah resolusinya segala macamnya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada sensitivitas biaya data di Job Scheduler. Nah, mulai Android 9, Job Scheduler bisa menggunakan sinyal status jaringan yang disediakan oleh operator untuk meningkatkan penanganan tugas yang terkait dengan jaringan. Nah, tugas bisa menyatakan perkiraan ukuran data, pembuatan dini sinyal, dan menentukan persyaratan jaringan secara detail. Nah, Job Scheduler kemudian mengelola tugas sesuai dengan status jaringan. Misalnya, ketika sinyal jaringan menandakan bahwa jaringan sedang padat, Job Scheduler mungkin menunda permintaan jaringan berukuran besar. Nah, bila berada pada jaringan tidak dibatasi, Job Scheduler bisa menjalankan tugas prefetch untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, seperti dengan memuat awal judul utama. Kemudian ada framework isi otomatis di bagian fiturnya. Android 9 memperkenalkan beberapa penyempurnaan yang bisa diterapkan layanan isi otomatis untuk semakin meningkatkan pengalaman pengguna saat mengisi formulir. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara menggunakan fitur isi otomatis di aplikasi Anda, lihat panduan framework isi otomatis. Nah, kemudian ada penyempurnaan keamanan. Android 9 memperkenalkan sejumlah fitur keamanan yang dirangkum dalam bagian berikut. Pertama, ada Android Protected Confirmation. Nah, perangkat yang didukung yang menjalankan Android 9 atau yang lebih tinggi memberi Anda kemampuan untuk menggunakan Android Protected Confirmation saat menggunakan alur kerja ini. Nah, aplikasi Anda menampilkan peringatan ke pengguna meminta mereka untuk menyetujui pernyataan singkat. Nah, pernyataan ini memungkinkan aplikasi untuk menegaskan bahwa pengguna ingin menyelesaikan transaksi yang sensitif, misalnya melakukan pembayaran. Nah, jika pengguna menerima pernyataan tersebut, Android Keystore akan menerima dan menyimpan tanda tangan kriptografik yang dilindungi oleh kode autentikasi pesan khas berkunci HMAC. Setelah Android Keystore mengonfirmasi validasi pesan, aplikasi Anda bisa menggunakan kunci yang dihasilkan dari Trusted Confirmation Required. Nah, di Trusted Execution Environment (TEE),
Untuk menandatangani pesan yang diterima pengguna, tanda tangan tersebut menunjukkan dengan keyakinan sangat tinggi bahwa pengguna telah melihat pernyataan tersebut dan telah menyetujuinya. Nah, jadi di Android Protected Confirmation ini biasanya kita kan kalau pakai aplikasi pembayaran gitu itu ada konfirmasi pembayaran, entah itu pakai password kita, kode kita yang kita buat untuk konfirmasi keamanan pembayarannya ini. Nah, ini salah satu fitur dari Android 9. Nah, kemudian perhatian, Android 9 Protected Confirmation tidak menyediakan saluran informasi aman untuk pengguna. Nah, aplikasi Anda tidak bisa menganggap bahwa ada jaminan kerahasiaan selain yang ditawarkan oleh platform Android. Nah, secara khusus, jangan gunakan alur kerja ini untuk menampilkan informasi sensitif yang biasanya tidak akan Anda tampilkan untuk perangkat pengguna. Nah, itu dia. Kemudian ada dialog autentikasi biometrik terpadu. Nah, di Android 9 ini, sistem menyediakan dialog autentikasi biometrik atas nama aplikasi Anda. Nah, fungsionalitas ini menghasilkan penampilan, cara kerja, dan penempatan yang terstandarisasi untuk dialog. Nah, yang lebih memberikan keyakinan kepada pengguna bahwa mereka melakukan autentikasi terhadap pemeriksa kredensial biometrik yang terpercaya. Kemudian ada modul keamanan hardware. Nah, di sini perangkat didukung untuk menjalankan Android 9 atau yang lebih tinggi telah terinstall bisa memiliki Strongboxer Keymaster. Nah, suatu implementasi Keymaster, hal yang berada dalam modul keamanan hardware. Modul ini berisi hal-hal berikut: CPU-nya sendiri, penyimpanan aman, generator nomor acak yang sesungguhnya, mekanisme tambahan untuk meredam gangguan package dan side loading aplikasi yang tidak diizinkan. Nah, saat memeriksa kunci yang disimpan dalam Strongbox Keymaster, sistem akan menyokong integritas kunci dengan Trusted Execution Environment (TEE). Nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang Strongbox Keymaster, lihat modul keamanan hardware. Kemudian ada lagi fitur impor kunci aman ke dalam Keystore. Nah, Android 9 menyediakan keamanan deskripsi kunci tambahan dengan menambahkan kemampuan untuk mengimpor kunci dienkripsi secara aman ke dalam Keystore. Nah, dengan menggunakan format kunci yang diencode dengan ASN1, Keymaster kemudian mendeskripsikan kunci dalam Keystore sehingga kunci tidak pernah muncul sebagai teks biasa dalam memori host perangkat. Dan ada lagi skema tanda tangan APK dengan rotasi kunci. Nah, Android 9 menambahkan dukungan untuk APK Signature Sham versi 3. Skema ini memiliki opsi untuk menyertai record bukti rotasi dalam blok penandatanganannya bagi setiap sertifikat penandatanganan. Nah, kemampuan ini memungkinkan aplikasi Anda ditandatangani dengan sertifikat penandatangan baru dengan menautkan sertifikat penandatanganan sebelumnya milik file APK tersebut ke sertifikat penandatanganan yang kini diduga untuk menandatanganinya. Nah, selanjutnya ada opsi untuk mengizinkan deskripsi kunci hanya pada perangkat yang tidak terkunci. Nah, 9 memperkenalkan Flag Unlocked Device Required. Opsi ini menentukan apakah Keystore mengharuskan layar untuk dibuka kuncinya sebelum mengizinkan dekripsi data yang disimpan atau sedang berjalan menggunakan kunci yang ditetapkan. Nah, tipe-tipe kunci ini sangat cocok untuk menginskripsi data sensitif untuk disimpan di disk. Nah, seperti data kesehatan atau perusahaan. Nah, Flag menyediakan jaminan yang lebih tinggi kepada pengguna bahwa data tidak dapat didekripsi saat perangkat terkunci bila ponsel mereka hilang atau dicuri. Nah, kemudian ada dukungan enkripsi lama. Di sini perangkat Android 9 yang dilengkapi dengan Keymaster 4 mendukung Triple Data Encryption Algorithm atau Triple DES. Nah, jika aplikasi Anda berinteroperasi dengan sistem lama yang membutuhkan Triple DES, gunakan jenis chipper ini saat menggunakan kredensial yang sensitif. Nah, kemudian ada backup Android. Android 9 menambahkan fungsionalitas dan opsi developer baru yang terkait dengan backup dan restore. Nah, detail tentang perubahan ini bisa dilihat di bagian berikut. Ada backup enkripsi sisi klien. Nah, Android 9 menambahkan dukungan untuk mengenkripsi backup Android dengan rahasia sisi klien. Dukungan ini diaktifkan secara otomatis bila persyaratan berikut terpenuhi. Pengguna telah mengaktifkan backup menggunakan Android 9 atau yang lebih tinggi. Nah, kemudian pengguna telah menyetel kunci layar untuk perangkat yang membutuhkan PIN, pola, atau sandi untuk membuka kunci. Nah, bila langkah privasi ini diaktifkan, PIN, pola, atau sandi perangkat diperlukan untuk mengembalikan data dari backup yang dibuat perangkat pengguna untuk mempelajari lebih lanjut. Nah,
Ini ada backup enkripsi client. Nah, jadi kita kalau mau backup file gitu, backup data dari Android ini, kita bisa mengaktifkan PIN, pola atau sandi perangkat diperlukan untuk mengembalikan data dari backup yang dibuat perangkat pengguna. Jadi kalau orang nggak bisa sembarangan nge-backup Android kita. Nah, ini bisa harus pakai PIN, pola atau sandi terlebih dahulu baru bisa dilakukannya backup. Nah, kemudian ada menetapkan persyaratan perangkat yang diperlukan untuk melakukan backup. Nah, bila data aplikasi Anda berisi informasi atau preferensi sensitif, Android 9 memberikan Anda kemampuan untuk menetapkan persyaratan perangkat. Nah, di mana data aplikasi Anda dimasukkan dalam backup pengguna, seperti ketika enkripsi sisi klien diaktifkan atau transfer perangkat ke perangkat lokal dengan sedang berlangsung. Nah, kemudian ada aksesibilitas. Android 9 menghadirkan penyempurnaan bagi framework aksesibilitas yang mempermudah Anda dalam memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna aplikasi. Nah, ada semantik navigasi. Seperti yang ditambahkan Android 9, memudahkan Anda untuk menentukan bagaimana layanan aksesibilitas, terutama pembaca layar, menuju dari satu bagian ke layar bagian yang lain. Nah, atribut ini bisa membantu pengguna yang mengalami gangguan penglihatan untuk dengan cepat membaca teks UI aplikasi Anda dan memungkinkan mereka membuat pilihan. Nah, misalnya ada aplikasi belanja, membaca layar bisa membantu pengguna langsung dari kategori transaksi kategori berikutnya tanpa membaca layar harus membaca semua item dalam kategori sebelum beralih ke kategori berikutnya. Ada judul panel aksesibilitas yang Android 8 dan lebih rendah. Layanan aksesibilitas tidak selalu bisa menentukan kapan panel tertentu dari layar update, seperti ketika suatu aktivitas menggantikan satu fragmen dengan fragmen yang lain. Nah, panel terdiri dari elemen UI yang dikelompokkan secara logis dan berhubungan secara visual yang biasanya terdiri dari sebuah fragmen. Nah, di Windows 9 ini Anda bisa memberikan judul panel aksesibilitas atau judul yang dapat diidentifikasi secara individual untuk panel ini. Nah, bila sebuah panel memiliki judul panel aksesibilitas, layanan aksesibilitas akan menerima informasi lebih terperinci ketika panel berubah. Nah, kemampuan ini memungkinkan layanan memberikan informasi yang lebih terperinci kepada pengguna tentang apa yang berubah dalam UI. Nah, kemudian ada navigasi berbasis heading. Nah, bila aplikasi Anda menampilkan konten tekstual yang menyertakan heading logis, tel atribut Android Accessibility Heading ke true untuk instance view yang mewakili heading tersebut. Dengan menambahkan heading ini, Anda mengizinkan layanan aksesibilitas untuk membantu pengguna menuju langsung dari satu heading ke heading berikutnya. Nah, semua layanan aksesibilitas ini bisa menggunakan kemampuan ini untuk meningkatkan pengalaman navigasi UI pengguna. Kemudian ada navigasi grup keluaran. Pembaca layar biasanya menggunakan atribut Android Focusable untuk menentukan kapan mereka harus membaca view group atau kumpulan objek view. Nah, sebagai satu kesatuan, dengan begitu pengguna bisa memahami bahwa tampilan tersebut terkait secara logis satu sama lain. Nah, di Android 8.1 dan yang lebih rendah, Anda harus menandai setiap objek view atau view group secara non-focusable dan view group sebagai focusable. Nah, pengaturan ini menyebabkan beberapa instance view ditandai sebagai focusable sehingga membuat navigasi keyboard menjadi lebih rumit. Nah, mulai Android 9, Anda bisa menggunakan atribut Android Screen Reader Focusable sebagai pengganti atribut Android Focusable. Nah, dalam situasi ini, ketika membuat objek view focusable membuat konsekuensi yang tidak diharapkan. Baca layar menempatkan fokus pada semua elemen yang telah menyetel, baik Android Screen Reader Focusable atau Android Focusable ke true. Kemudian ada tindakan kemudahan Android 9, menambahkan dukungan untuk melakukan tindakan kemudahan atas nama pengguna. Pertama ada interaksi dengan Tutlip, fitur yang ditambahkan dengan framework aksesibilitas memberi Anda akses ke Tutlip GUI aplikasi. Gunakan Get Tutlip Text untuk membaca teks Tutlip dan gunakan Action Show Tooltip serta Action Hide Tooltip untuk menginstruksi instance view agar menampilkan atau menyembunyikan tooltip. Nah, kemudian ada menambahkan tindakan global, terus detail perubahan jendela. Selanjutnya di sini ada rotasi. Untuk mencegah rotasi yang tidak sengaja, kami menambahkan mode menahan orientasi saat ini. Bahkan jika posisi perangkat berubah, pengguna bisa memicu rotasi secara manual ketika diperlukan dengan menekan tombol di bilah sistem. Nah, dampak kompatibilitas bagi aplikasi sangat minim dalam banyak kasus. Namun, bila aplikasi Anda memiliki perilaku rotasi yang disesuaikan atau menggunakan
setelan orientasi layar yang tidak biasa, Anda mungkin mengalami masalah yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, ketika preferensi rotasi pengguna selalu disetel ke potret, kami anjurkan Anda untuk melihat perilaku rotasi di semua aktivitas utama aplikasi dan memastikan bahwa semua setelan orientasi layar memberikan pengalaman yang optimal. Kemudian ada teks. Nah, Android 9 menghadirkan fitur terkait teks berikut dalam platform. Nah, ada pre-computed text. Kinerja rendering teks dengan mengizinkan Anda terlebih dahulu menghitung dan meng-cache informasi yang diperlukan. Nah, ini memungkinkan aplikasi Anda untuk melakukan layout teks di luar thread utama. Ada magnifier, request magnifier, lalu widget. Platform yang menyediakan magnifier API yang memungkinkan pengalaman fitur magnifier yang konsisten di semua aplikasi. Nah, ada Smart Link QV, sebenarnya meningkatkan kelas text classifier dengan memanfaatkan machine learning untuk mengidentifikasi beberapa entitas dalam teks yang dipilih dan menyarankan tindakan. Misalnya text classifier bisa mengaktifkan aplikasi Anda untuk mendeteksi bahwa pengguna telah memilih nomor ponsel aplikasi Anda, kemudian bisa menyarankan bahwa pengguna melakukan panggilan ponsel menggunakan nomor tersebut. Nah, fitur-fitur dalam text classifier menggantikan fungsionalitas kelas link QV. Nah, kemudian ada konversi dini ART untuk file DEX. Nah, pada perangkat yang menjalankan Android 9 atau yang lebih tinggi, compiler awal waktu proses Android atau ART semakin mengoptimalkan file Dalvik executable format, nah DEX, yang dikompresi dengan mengonversi file DEX dalam package aplikasi menjadi representasi yang lebih ringkas. Nah, pengubahan ini memungkinkan aplikasi Anda untuk mulai dengan cepat dan menggunakan lebih sedikit ruang disk atau RAM. Terus ada pelacakan sistem di perangkat. Nah, di sini mengizinkan Anda merekam aktivitas sistem dari perangkat, kemudian membagikan laporan rekaman ini dengan tim pengembangan Anda. Laporan ini mendukung berbagai format termasuk HTML. Dengan mengumpulkan rekaman aktivitas ini, Anda bisa mengambil data waktu yang terkait dengan proses dan thread aplikasi, serta melihat tipe status perangkat global signifikan lainnya. Nah, segitu aja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.